Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita betul-betul bisa melaksanakan pembelajaran IPS ini dengan baik dan lancar. Sebelum Pak Farid menyampaikan materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Ya anak-anak, pada hari ini mata pelajaran IPS akan membahas tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Sebelum pembelajaran atau sebelum Pak Farid menyampaikan, maka perlu diperhatikan anak-anak bahwa setiap kehidupan pasti akan ada persaingan. Namun persaingan ini harus bisa dijadikan sebagai peluang, apalagi ini kita membahas tentang ekonomi. Maka persaingan-persaingan ini akan menjadikan satu manfaat atau suatu peluang untuk bisa meraih kesuksesan. Seperti pada waktu di kelas kita mempunyai saingan kepada teman-teman kita. Dalam apa? Dalam hal kebaikan. Kita bisa ranking 1, 2 dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah persaingan-persaingan yang sehat. Persaingan-persaingan yang tanpa memiliki kecurangan-kecurangan. Lah, termasuk di dalam ekonomi juga ada persaingan yang bisa menunjukkan peluang. Persaingan itu bukan berarti kita melakukan hal-hal yang tidak baik, menjatuhkan teman kita atau menjatuhkan kelompok tertentu agar kelompok kita sendiri melakukan kemenangan atau mempunyai keuntungan. Ini tidak diperbolehkan. Maka terkait dengan persaingan sebagai peluang, kita harus lebih dalam lagi dalam pembahasannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak, yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan atau menjelaskan pengertian keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi tantangan dalam perdagangan internasional. Nah, perlu diperhatikan anak-anak bahwa ada istilah keunggulan komparatif dengan keunggulan mutlak. Kalau dalam bahasa, komparatif itu adalah membandingkan secara perbandingan antara yang satu dengan yang lain. Maka apa pengertiannya? Keunggulan komparatif itu yakni teori ini menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara yang lain. Maka keunggulan komparatif ini bisa kita simpulkan bahwa antara negara Indonesia dengan negara yang lain mempunyai sama-sama mempunyai penghasilan atau sama-sama mempunyai hasil produk yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut. Namun antara negara Indonesia dengan negara Thailand yang mempunyai produk yang berbeda, ini pasti akan ada keunggulan komparatifnya. Contohnya adalah Indonesia ini memproduksi pakaian atau baju. Kalau di sini berarti baju koko. Sedangkan Thailand ini mempunyai produk yakni tas. Namun ternyata dengan produk-produk yang berbeda baik dari Indonesia dan negara Thailand ini, ternyata justru bangsa atau negara kita, negara Indonesia ini sangat luar biasa menghasilkan produknya lebih cepat dibanding Thailand. Walaupun produksinya berbeda, tetapi Indonesia ketika memproduksi baju ini ternyata lebih banyak sekali.
produknya lebih besar dan ternyata lebih murah, sehingga keunggulan ini Indonesia mengalami atau mempunyai keunggulan komparatif dalam segi produk baju. Nah, ini perlu diperhatikan anak-anak. Ini namanya adalah apa? Keunggulan kooperatif. Sedangkan yang kedua adalah keunggulan mutlak. Apa keunggulan mutlak ini? Yaitu teori ini menyatakan jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain, negara tersebut itu memiliki keunggulan mutlak. Contoh, ya ini anak contoh. Indonesia ini mempunyai keunggulan mutlak terkait dengan sawit. Sedangkan Malaysia mempunyai keunggulan produk yakni timah. Maka keunggulan mutlak ini ada di dalam negara Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia lebih banyak atau lebih spesialisasi dalam pengerjaan atau mempunyai atau menghasilkan produk sawit. Malaysia mempunyai keunggulan mutlak dalam bidang timah karena mereka spesialisasi dalam menghasilkan produk timah yang lebih banyak, lebih besar. Sedangkan Indonesia spesialisasinya adalah terkait dengan sawit. Nah, ini adalah namanya keunggulan mutlak anak-anak. Sedangkan selanjutnya yakni tantangan dalam perdagangan internasional. Kenapa kita membahas lagi? Karena memang kita masih dalam satu lingkup terkait dengan perdagangan internasional. Maka apa tantangannya? Yang pertama adalah eksploitasi ekonomi, pencamplokan, ya, dicaplok kasarannya. Ini adalah pencamplokan ekonomi. Yang kedua adalah pudarnya identitas kebudayaan. Jadi suatu negara yang tidak mempunyai ekonomi yang stabil, tidak mempunyai produk-produk keunggulan atau produk-produk unggulan yang bisa dipasarkan di negara atau di pasar internasional, yang tidak mempunyai produk-produk itu, maka dia akan dijajah oleh produk-produk asing. Ini yang bisa dikatakan sebagai eksploitasi ekonomi. Sedangkan yang kedua adalah pudarnya identitas kebudayaan. Ini biasa. Apa yang bisa dilakukan? Ya ini tantangannya. Ketika globalisasi, ketika pasar bebas itu sudah ada atau pasar internasional ini sudah ada di dalam dunia ini, maka kalau masyarakat atau bahkan negara tertentu tidak menjaga identitas kebudayaan di suatu negara itu sendiri, maka dijamin dia akan mengalami pudar atau dia akan mengalami kemerosotan dalam identitas kebudayaan. Sehingga ini jangan sampai terjadi. Walaupun pasar bebas, tetap kita harus betul-betul melestarikan identitas kebudayaan yang kita miliki. Selanjutnya adalah tantangan selanjutnya, yakni ancaman fisik lingkungan. Ya, karena memang dengan adanya globalisasi, dengan adanya pasar internasional, ini juga akan mengancam terkait dengan fisik lingkungan. Contohnya apa? Yakni akan adanya polusi yang dihasilkan. Yakni dengan apa? Yakni dengan cara banyaknya kendaraan pribadi yang berlalu lalang di pagi hari sampai malam. Seharusnya pagi itu kita menghirup udara segar, namun karena banyaknya kendaraan sehingga pencemaran atau polusi ini sudah sangat dekat dengan kita. Maka ini adalah salah satu ancaman. Yang selanjutnya adalah eksploitasi sumber daya alam berdampak pada perusakan lingkungan hidup. Nah, eksploitasi sumber daya alam seperti apa? Contoh, ketika ada penebangan pohon secara liar sehingga menimbulkan banjir. Banjir ini pun juga akan mengakibatkan kemiskinan. Banjir ini akan menyebabkan kemerosotan ekonomi, yang menyebabkan merosotnya ekonomi iya,
termasuk dengan adanya kesenjangan sosial juga iya. Ada kenakalan atau mohon maaf ada penyimpangan sosial yang bisa dilakukan karena dengan menghimpitnya ekonomi. Yang selanjutnya adalah meluasnya budaya barat. Jelas dengan teknologi, dengan pasar bebas kita bisa membeli produk-produk luar negeri seperti apa? Pakaian, jeans dan sebagainya itu adalah produk-produk luar negeri yang bisa dimiliki oleh masyarakat Indonesia dengan cara ingin meniru budaya-budaya barat, pakaian-pakaian barat. Ini sudah sering kali kita temukan tas-tas yang bermerek. Ini semuanya. Ini adalah tantangan-tantangan yang ada di tantangan-tantangan yang ada di dalam perdagangan internasional. Ya. Selanjutnya yakni peluang di era perdagangan internasional anak-anak. Yang pertama tadi adalah tantangannya, sedangkan yang selanjutnya yakni adalah peluang. Ya, ada peluang, ada kesempatan. Ya, ini apa kesempatannya? Ya, ini kita harus betul-betul mengandalkan kekayaan sumber daya alam yang ada di dalam negara kita. Maka ketika sumber daya alam yang melimpah, mari kita manfaatkan dengan bagus. Mari kita produksi sehingga bisa menghasilkan pendapatan, sehingga bisa kita mengekspor atau menjual barang-barang yang kita miliki ke luar negeri. Yang kedua adalah melimpahnya tenaga kerja untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya murah. Nah, ini harus penting ya. Karena Indonesia ini adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang banyak, maka tenaga kerja ini harus mempunyai keterampilan yang bagus, mempunyai keahlian yang bagus. Ketika mempunyai keahlian, maka sudah barang tentu dia harus mempunyai dan bisa menghasilkan produk-produk yang banyak dan mampu dijual ke luar negeri dengan harga murah. Kenapa dengan harga? Agar banyak yang menjual. Ini adalah salah satu peluang yang harus banyak-banyak dicari, yang harus banyak-banyak dilakukan sebagai salah satu dalam proses perdagangan internasional. Maka sekarang ini adalah intinya sebelum Pak Farid akhiri, sebelum ada tugas bahwa akan adanya keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Masing-masing antara komparatif dan mutlak ini mempunyai kelebihan masing-masing ya, mempunyai keunggulan masing-masing. Seperti halnya ketika Indonesia ini lebih cenderung lebih menguasai atau lebih banyak menghasilkan kain atau menghasilkan batik atau menghasilkan baju dibanding dengan Thailand, maka ini dinamakan sebagai komparatif. Kenapa? Karena Indonesia bisa menghasilkan lebih banyak, lebih efisien dan lebih murah. Ini dinamakan komparatif. Sedangkan keunggulan mutlak adalah keunggulan yang dilakukan oleh suatu negara dengan produk spesialisasinya, dengan produk spesialnya. Seperti apa? Seperti di Indonesia itu lebih dominan dalam atau lebih unggul dalam proses produksi sawit, maka Indonesia keunggulan mutlaknya di sana. Kalau Malaysia lebih spesialisasi dalam produk timah, maka keunggulan mutlaknya Malaysia adalah timah. Demikian yang perlu Pak Farid sampaikan, yakni terkait dengan kesimpulan yang barusan Pak Farid sampaikan tadi kepada anak-anak. Maka selanjutnya adalah tugas. Yang pertama, silakan anak-anak bisa mengerjakan soal di bawah ini. Jelaskan apa pengertian ekonomi kreatif dan berikan contohnya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan suatu negara untuk menciptakan keunggulan ekonomi. Jangan lupa sebelum mengerjakan, anak-anak bisa mengucapkan basmalah. Demikian yang perlu Pak Farid sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, mari kita akhiri dengan membaca basmalah. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.